Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Liqa'una al-yaum intilaqan min qaulihi ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pertemuan kita hari ini adalah berpijak pada firman Allah Subhanahu wa taala tentang malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Dalam ayat Al-Qur'an itu langsung dijelaskan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yaitu satu malam yang kemuliaannya itu lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung dalam hitungan tahun berarti 83 tahun. Jadi barang siapa mendapati malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, dan itu menurut para ulama adalah di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Lebih detail lagi para ulama mengatakan itu adalah di hari-hari yang ganjil. Kenapa di hari-hari ganjil? Allahul witr, yuhibbul witr. Karena Allah Subhanahu wa taala ganjil. Oleh karena itu para ulama memperkirakan malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi di hari-hari yang ganjil. Maka bisa dari tanggal 21, bisa malam 23, 25, 27, 29. Barang siapa yang beramal apapun bentuk amalan di malam Lailatul Qadar itu, nilai daripada amalannya yang dilakukan, yang biasanya hanya ditingkatkan menjadi 10, menjadi 70, menjadi 700, kali ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan 83 tahun. Luar biasa. Inilah salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad. Tidak diberikan kepada yang lain. Salah satunya adalah adanya malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, umat Muhammad itu umurnya mungkin hanya 60-70 tahun. Tetapi amalan-amalan yang dilakukan oleh umat Muhammad ini melebihi nilainya dari amalan-amalan umat terdahulu, sehingga mereka nanti masuk Islam terlebih dulu sebelum umat-umat yang lain. Kenapa? Salah satunya adalah karena ada hikmah malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maka bagi kita kaum muslimin di dalam beribadah di bulan Ramadan ini semakin ini masuk pada minggu yang kedua, semakin lebih intens daripada minggu yang pertama. Masuk minggu yang ketiga harus lebih intens daripada minggu yang kedua. Masuk minggu yang keempat juga harus lebih intens. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu memiliki portofolio yang terus menaik. Sehingga dengan portofolio yang terus menaik itu, maka bisa dipastikan nanti di akhir, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu semakin banyak amalan kita. Dan disitulah potensi malam yang disebut Lailatul Qadar itu ada. Sehingga kita bisa mendapatkannya. Sehingga amalan-amalan kita yang kita lakukan hanya sehari, hanya satu malam itu, mungkin dengan sholat malam, mungkin dengan membaca Al-Quran, mungkin dengan beriktikaf. Maka Rasulullah SAW memberikan ajaran kepada kita semua, kalau sudah memasuki 10 hari yang terakhir, perbanyaklah iktikaf, supaya iktikaf kita itu nanti bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, sehingga semua amalan yang kita lakukan itu ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nilainya menjadi senilai 83 tahun. Kita yang berumur sekarang ini 50 tahun, katakanlah
Kalau kita balik itu umurnya 15 tahun. Berarti 50 dikurangi 15 ada 35 tahun. Kalau 35 tahun ini dikalikan setiap tahun kita mendapatkan malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, itu sudah berapa tahun bernilai kebaikan yang kita lakukan. Persoalannya adalah bahwa malam yang disebut dengan Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu. Allah di dalam Al-Quran hanya menyebut sifat yang umum, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di situ kenapa menjadi istimewa? Yang pertama karena malam itu adalah malam turunnya Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ke sama'ud dunya. Malam itu adalah malam turunnya Al-Quran dari sisi Allah ke dunianya malaikat. Dunia malaikat itu ada di langit sana, sama'ud dunya, di langit. Sehingga malam itu kemudian dinisbahkan di malam-malam yang lain. Kalau di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar, maka kebaikannya 83 tahun, berbeda dengan malam-malam yang lainnya. Sebagai takriman, sebagai penghormatan terhadap turunnya Al-Quran. Maka dunia ini itu betul-betul itu diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran. Maka dengan Al-Quran lah orang menjadi mulia. Dengan Al-Quran lah orang mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu segala-galanya. Oleh sebab itu dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi umat Islam. Yang kedua, karena nanti setiap malam Lailatul Qadar, jadi malam yang Lailatul Qadar yang pertama sudah terjadi dulu. Kemudian malam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap akhir Ramadan. Pada malam Lailatul Qadar itu yang kita tidak tahu apa malam 21, apa 22, apa 23, ada 24, tanazzalul malaikah. Banyak sekali malaikat turun ke bumi ini. Untuk apa? Untuk melihat siapa yang melakukan amalan baik. Untuk mendoakan kepada orang-orang yang telah berlaku baik, yang telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah mendekat betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanazzalul malaikah. Bukan hanya para malaikat yang datang, dikatakan warruhu fiha, termasuk Jibril alaihi salam. Ruh di sini artinya adalah malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril sudah turun ke bawah, itu kemuliaannya itu bertambah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Itu semua bisa terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Sampai kapan ini waktunya? Hatta matla'il fajr, sampai waktu subuh nanti tiba. Jadi begitu sudah subuh, nanti sudah berhenti. Para ulama lalu memberikan banyak isyarat di dalam banyak kitab. Kalau malam itu adalah malam yang sunyi, malam yang indah, malam yang betul-betul syahdu, maka kemungkinan disitulah Lailatul Qadar itu turun. Nah, oleh sebab itu menjadi penting bagi kita semua untuk mencari malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita taharrau, cari malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar itu. Bagaimana mencarinya? Terus beribadah, konsisten beribadah pada malam yang terakhir. Tentu orang-orang yang konsisten di malam yang terakhir ini adalah orang-orang yang sudah konsisten di malam-malam sebelumnya. Kalau ada orang yang nyekat, saya nggak usah puasa di 20 hari yang pertama, saya puasa dulu 20 hari yang terakhir, apakah mungkin dapat Lailatul Qadar? Tentu kecil kemungkinannya. Yang besar kemungkinan mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang memang sejak awal sudah mempersiapkannya untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar pada malam-malam yang ke-10, sebagaimana Rasulullah SAW untuk menerima wahyu ketika beliau berumur 40 tahun, Rasulullah sejak kecil sudah mempersiapkannya. Sudah dibersihkan hatinya, dijaga amalannya, dijaga perkataannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dari semua hal. Begitu menerima wahyu berhadapan dengan malaikat Jibril, Rasul masih merasa demam.
masih berat menghadapi malaikat Jibril, padahal persiapannya sudah seperti itu. Maka orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini adalah orang-orang yang memang betul-betul sudah mempersiapkan. Oleh karena itu, para ulama mengatakan Lailatul Qadar itu abadi dalam kerahasiaan. Tidak ada orang yang tahu. Apakah malam ini, apakah malam 22, apakah malam 23, tidak ada orang yang tahu, tidak ada. Memang sengaja disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia abadi dalam kerahasiaan. Apa tujuannya? Rasul mengatakan tadi, taharrau, supaya kita mencarinya. Supaya kita mencarinya. Nah, maka para ulama kemudian memberikan isyarat yang lain. Selain isyarat yang fisik tadi, isyarat yang lain yang lebih maknawi adalah kalau orang di dalam tahun yang akan datang lebih baik dari tahun ini, tahun berikutnya lebih baik daripada tahun yang akan datang, maka itu tanda-tanda dia mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau orang kebaikannya terus bertambah bersamaan dengan umurnya yang terus bertambah, amal ibadahnya terus meningkat, semuanya meningkat, maka inilah ciri-ciri dari orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tidak penting bagi kita semua, untuk mengetahui kapan Lailatul Qadarnya. Karena memang malam Lailatul Qadar itu abadi dalam kerahasiaan. Tetapi yang paling penting bagi kita semua adalah bahwa kita harus meningkatkan terus ibadah kita setiap hari, setiap tahun, setiap Ramadan. Karena itu bagian dari ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dan ujungnya kita insya Allah akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih.